Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian. Oke, jadi untuk hari ini IHSG kita ternyata menguat ya dari sesi satu sampai ke sesi 2 terus tertahan di zona hijau dan hari ini kita naik dengan kenaikan plus 0,69% ya. Cukup lumayan untuk pergerakan IHSG kita hari ini. Nah, kita langsung aja analisa untuk secara pergerakan harga kita update lagi ya. Nah, jadi awalnya kan saya cukup khawatir ya, maksudnya dengan kasus Covid yang terus meningkat, kemungkinan besar mungkin kita akan tertahan di EMA 20 dan kemungkinan besar mungkin akan pullback terlebih dahulu ya, sehingga mungkin baiknya kita wait and see terlebih dahulu. Tetapi ternyata pada perdagangan hari ini kita justru naik kembali ya, dan kita lihat secara pergerakan harga, IHSG kita bahkan naik, di atas MA 20 ya. Jadi kita lihat harganya terus mengalami kenaikan sampai break MA 20-nya ya. Jadi, emang waktu saya analisa osilator kan saya sempat bilang ya bahwa memang walaupun kondisi kita COVID-19-nya terus meningkat, kita cukup khawatir ya mmm, apa, IHSG kita bisa turun, tetapi secara teknikal sebenarnya ini, masih ada tanda-tanda dia mau naik. Yang kita lihat bahwa cycle-nya dia baru turun ke bawah dan emang ada tanda-tanda dia akan naik untuk secara pergerakan IHSG. Kita lihat dengan time frame 1 jam dan 4 jamnya pun juga sama, osilatornya dua-duanya menunjukkan tanda-tanda dia mau naik ya, walaupun ini sempat apa, curve dia, agak ke bawah, tetapi pada perdagangan kita, kemarin dan juga hari ini dia, langsung naik kembali ya, bahkan titik tingginya sekarang sudah mencapai level ketinggian dia sebelumnya ya. Jadi overall trennya memang masih naik, dan kalau kita lihat dengan time frame per 4 jamnya juga sama ya, lebih terlihat lebih jelas. Titik ketinggiannya bahkan saat ini di level 55 daripada sebelumnya di 53 ya. Jadi trennya masih naik dari awalnya dia, turun, saat ini sedang mau naik kembali ya. Nah, jadi emang, saya bilang memang IHSG-nya memang ada potensi untuk masih naik, tapi, maksud saya kalian tetap harus waspada ya, soalnya kan kita ketahui ya bahkan, untuk hari ini pun kasus COVID-19 kita terus mencetak rekor yang, lebih tinggi ya. Jadi itu sebenarnya hal yang, mengkhawatirkan kalau menurut saya ya. Sehingga, baiknya kita tetap be vigilant ya, maksudnya berwaspada. Maksud saya ini emang kita kesannya IHSG kita lagi naik-naik terus, mmm, tetapi kita harus, lihat situasi kita juga ya, saat ini emang situasi jadi kurang baik. Jadi kalau menurut saya mungkin ya untuk IHSG mungkin dia akan, misalkan kalau dia akan lanjut kenaikannya berdasarkan osilator dan yang lainnya, menurut saya mungkin, semaksimalnya mungkin, mencapai level resistennya di 6.067, dan habis itu mungkin akan ada pullback terlebih dahulu ya, koreksi terlebih dahulu, sekalian mungkin marketnya memantau, kondisi, COVID-19 kita ya. Eee, jadi, itu ya untuk, pergerakan IHSG dan juga mungkin sekalian update untuk kasus Covid kita yang, sebenarnya masih cukup, tinggi ya. Dan saya mohon maaf nih, mungkin di, video ini mungkin agak berisik ya, soalnya lagi ada konstruksi di sekitar, rumah saya ya. Jadi itu aja untuk update IHSG, overall trennya memang masih naik, tetapi, kita udah ketahui ya, ini kita lihat bahwa sudah beberapa hari dari yang lalu IHSG kita terus mengalami kenaikan, kita, mungkin harus antisipasi akan ada koreksi pullback terlebih dahulu, sebelum dia melanjutkan kenaikannya mencapai level targetnya di level resisten 6.067 ya. Jadi itu untuk, pergerakan update IHSG, dan selanjutnya mungkin saya akan update, eee, bisa dibilang highlights untuk hari ini ya, yaitu, Antam dan juga Inco. Well, ya nggak cuma Antam ya, maksud saya overall saham nikel ya. Yang untuk highlight-nya mungkin saya akan update aja untuk pergerakan Antam ya, soalnya ini saya sempat, eee saya sempat analisa, untuk saham Antam di video saya sebelumnya, di mana, Antam ini ada potensi untuk naik, soalnya nikel sendiri sudah break resist dan memang overall trennya masih naik ya. Dan kita ketahui dengan nikel harganya sudah mencapai level yang sangat tinggi, harga Antam dan Inco justru masih di relatif yang cukup bawah, sehingga menurut saya Antam ini sebenarnya masih ada potensi untuk naik, dan hari ini ternyata langsung benar-benar dia naik. Menurut saya mungkin, bisa dibilang giliran ya, maksudnya, kayak kemarin-kemarin tuh Breeze Agro dan yang lain yang turnover-nya sangat tinggi, dan hari ini sebenarnya Antam turnover-nya langsung tiba-tiba rame ya, yang awalnya dia nggak terlalu rame, hari ini turnover-nya menyentuh sampai 800 miliar ya, hampir menyentuh 1 T kembali ya untuk Antam ya. Dan untuk hari ini kita lihat pergerakan harganya dia langsung naik sangat pesat, naik 10,7%, untuk hari ini. Dan kalau kalian lihat shadow-nya ini sebenarnya
Antam sempat menyentuh 2.510 ya, yaitu bisa dibilang, mendekati dan pas, target awalnya yang sempat saya bikin di videonya, yaitu Antam menurut saya, ada potensi naik setidaknya di level resistennya yaitu di 2.520 ya, di sekitar situ. Hari ini naik 2.510 menurut saya sudah sesuai target TP1-nya, yaitu, ya bisa di sekitar sini kalian jual, soalnya menurut saya sudah mendekati level resistennya ya. Dan di situasi yang dimana Covid-nya menurut saya masih kurang terlalu kondusif, baiknya kita, masuk maksudnya, sebagai trading ya, trading terlebih dahulu soalnya, bisa aja akan ada pullback, atau koreksi lagi ya. Soalnya ini kita lihat secara pergerakan Antam, itu dia sering naik turun ya, maksudnya cukup susah untuk dia mengikuti pergerakan uptrend nikelnya, yaitu dia untuk naik terus ya. Jadi menurut saya ya tetap anggap ini untuk sebagai, trading ya. Dan untuk Antam hari ini dengan kenaikannya hari ini kita lihat sendiri osilatornya bahkan sudah menyentuh sampai level 99 untuk money flow index-nya ya. Jadi sudah sangat tinggi sekali menurut saya mendekati level resisten. Osilator sudah menyentuh level overbought sekali. MACD-nya kita lihat dengan time frame per jamnya pun sudah ada tanda-tanda pelemahan. Menurut saya sudah sesuai target sekali untuk sebenarnya Antam. Untuk kalian yang waktu waktu saya bikin video mungkin kalian sudah entry atau gimana. Untuk take profit ya maksud saya sudah sesuai target untuk Antam kenaikannya hari ini. Jadi ya congrats juga untuk kalian yang sudah sempat beli Antam saat harganya masih di level yang cukup rendah ya. Oke, jadi itu aja untuk, update aja untuk pergerakan Antam dan mungkin ya sekalian-sekalian saya bilang ya ini bahkan nikel saat ini pun hijau kembali naik 1% ya. Jadi, overall trend untuk nikel sebenarnya outlook-nya masih cukup baik ya. Oke, jadi itu aja untuk, Antam dan ya bisa dibilang untuk saham Inco dan juga saham-saham nikel lainnya ya. Dan selanjutnya mungkin saya akan update untuk MDK. Nah, jadi ini saya mohon maaf ya, jadi maksud saya di Instagram kadang-kadang saya, balasnya agak lama ya, soalnya sebenarnya saya nggak terlalu, update, eee, di Instagram banget, dan juga sebenarnya di sosial media lainnya ya. Tapi saya usahakan untuk kedepannya mungkin saya akan lebih responsif terhadap, komen-komen yang kalian, sampaikan ya. Umumnya sih saya sebenarnya lebih sering, buka di YouTube ya. Jadi maksud saya kan kalau saya buka YouTube kan sering ada notifikasinya. Jadi saya lebih sering, eee, maksudnya lebih aktif di YouTube sebenarnya. Oke, kita langsung aja update nih. Sebenarnya saya sudah balas ya dan saya sebenarnya balasnya agak telat, orangnya sempat request MDKA beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah pas Juni, tapi saya baru analisanya waktu itu saya waktu balasnya baru kemarin ya dan saya sebenarnya baru banget lihat dan sebenarnya ya agak telat ya, maksudnya saya lihatnya pas sudah terjadi pattern tersebut dan hari ini ternyata dia breakout, dari pattern tersebut ya. Kita langsung lihat aja pattern apa yang kita akan pelajari hari ini ya. Nah, kita lihat dari, MDK ini sebenarnya dari kemarin ya, itu MDK ini kan, terus, tertahan di atas MA20 ya, ini sebenarnya di sini overall trennya uptrend dan bahkan kalau dari sini tuh, MDKA ini berhasil break, resistennya yaitu ketinggian dia sebelumnya menyentuh all time high-nya ya, menyentuh all time high baru, dan dilanjuti dengan pullback dan biasanya itu memang cenderung ya, maksudnya menyentuh menyentuh all time high atau resisten biasanya ada pullback terlebih dahulu, terus dia berkonsolidasi sebelum dia mungkin melanjutkan fase uptrend-nya. Nah, untuk MDK ini sebenarnya ada pattern yang cukup bisa dibilang, untuk kalian antisipasi ya. Nah, kalau kalian lihat per day-nya sebenarnya mungkin nggak terlalu terlihat ya, tapi kalau dengan time frame per day-nya ini sebenarnya kalian bisa nyadar juga bahwa secara pergerakan harga ini setelah dia menyentuh all time high ini harganya terus tertahan di atas EMA 20 ya. Nih dan kalau kita lihat secara volatilitasnya ini sudah mulai merucut, dan tertahan di atas EMA 20. Nah, kalau kalian lihat seperti ini sebenarnya ini, dan sekilas saja mungkin bisa kelihatan bahwa ini MDK ini sedang membuat pattern symmetric triangle ya. Symmetric triangle itu adalah suatu, chart pattern, continuation dari, fase bullish-nya di mana dia akan, melanjutkan fase bullish-nya setelah dia break dari level, area symmetric triangle-nya. Jadi maksudnya breakout dari symmetric triangle-nya ya. Nah, mungkin untuk time frame per day-nya mungkin nggak terlalu jelas terlihat, tapi kita bisa zoom in aja dengan time frame per 4 jamnya ya. Maksud saya itu adalah kita lihat sini ya, ini, lebih jelas ya, maksudnya symmetric triangle-nya dari awalnya dia break di sini, terus dia turun ke sini, terus kita lihat ya, harganya volatilitasnya mulai merucut, harganya ini turun ke sini, tapi lows-nya ini, terus, mengalami, kenaikan yang lebih tinggi ya. Jadi
higher lows dari titik rendahnya, dan ininya membentuk semacam seperti symmetric triangle ya. Jadi sebenarnya ya symmetric triangle kan maksudnya itu kan kalau yang pas symmetric triangle kan itu ya secara teori banget ya, maksudnya secara praktikal nggak akan menunjukkan pattern yang sangat mirip banget, tetapi secara teorinya itu adalah di mana volatilitasnya dia mulai turun, tetapi titik rendahnya dia mulai naik ke atas ya. Jadi emang tanda-tanda dia volatilitasnya mulai menurun, dan itu biasanya diikuti dengan fase breakout ya. Nah, jadi symmetric triangle itu kan ya dibilang ya itu adalah continuation pattern dari bullish pattern-nya ya. Tetapi sebenarnya itu enggak 100% ya. Maksud saya bisa aja dia habis symmetric membentuk pola symmetric triangle, volatilitasnya dimulai turun, terus tiba-tiba dia justru breakdown. Jadi memang bisa dia breakdown. Karena itu dengan kalau kalian trading dengan chart pattern pun ya tetap kalian harus pasang stop loss-nya, yaitu di area level support yang sesuai dengan money management kalian. Tetapi kalau kita lihat dengan time frame per day-nya pun ya, ini kita lihat fasenya dia masih sangat bullish sekali. Menunjukkan symmetric triangle yang harganya terus tertahan di atas MA20. Menurut saya ini sebenarnya cukup baik untuk kalian entry untuk MDKI, dan hari ini ternyata justru misalnya dia naik cukup lumayan 7,56% ya. Ini awalnya saya waktu balas tuh saya juga misalnya agak khawatir, soalnya waktu di sini tuh memang harga emas tuh lagi uptrend ya, tetapi emas saat ini sedang turun kembali. Jadi takutnya ini dengan symmetric triangle ya bisa aja dia tetap justru dia breakdown ya, tapi hari ini ternyata justru dia naik ya, break up ke atas, menyentuh level ketinggian dia lebih tinggi lagi ya, menyentuh all time high-nya lagi MDKA sampai menyentuh ketinggiannya di 3.240 ya, sangat tinggi sekali ya. Jadi kalau kita lihat dengan time frame per jamnya, ini sama ya menurut saya, osilatornya juga menyentuh level sangat overbought karena naiknya cukup tinggi, dan ini sudah mulai turun ya. Jadi MA ini sudah mulai turun, MACD-nya pun juga sudah mulai melemah. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau kalian yang sudah untung ya boleh kalian take profit terlebih dahulu. Soalnya MDKA ini kan saham pertambangan emas ya, dan kalau saya lihat emas ya ini sebenarnya sempat turun ya. Kalau kita lihat ya. Nah, jadi emang dia awalnya tuh uptrend ya emas, tapi sempat turun cukup dalam dan bahkan sudah break beberapa trend lainnya ya, dan sini harganya sih saat ini lagi naik tapi masih di bawah MA20. Jadi menurut saya untuk MDK mungkin kalau kalian yang sudah profit mungkin kalian bisa kurangi posisi terlebih dahulu, take profit sebagian dari saham MDK ya. Sudah menurut saya sudah cukup baik breakout dari symmetric triangle-nya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.